Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersubun Arif, senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua. Kejaksaan Agung atau sebenarnya tepatnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sampai hari ini ya Senin 11 Agustus 2025 belum juga melakukan eksekusi dan menjebloskan relawannya Jokowi ini Sylvester Matutina ke penjara. Padahal sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menegaskan bahwa Sylvester diehardnya Jokowi ini harus segera dieksekusi dan masuk penjara karena putusannya sudah inkrah. Inkrahnya malah udah 6 tahun yang lalu, baru ngomong sekarang ya. Anang menyampaikan hal itu Senin lalu, 4 Agustus 2025. Artinya sekarang sudah sepekan berselang, tapi tetap saja Sylvester Matutina itu bebas di luar penjara. Tapi yang menarik sekarang dia udah nggak tak ketahuan di mana posisinya karena sudah nggak lagi nongol di media sosial, apalagi di televisi ya. Biasanya kan dia selalu berseliweran di televisi, berdebat dengan sejumlah orang dan dia pembela paling utama dari Joko Widodo. Nah, belakangan ini Kapus Penkum Anang Supriyatna menegaskan bahwa soal eksekusi itu menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami mendorong untuk segera dilakukan eksekusi karena sudah inkrah. Sepenuhnya kewenangan Kejari Jakarta Selatan sebagai eksekutor, kata Anang itu hari Sabtu kemarin tanggal 9 Agustus. Lambatnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau Kejaksaan lah secara umum mengeksekusi Sylvester Matutina ini kan membuat banyak orang jengkel, marah, dan kesal, dan kemudian juga menduga-duga apa sesungguhnya yang terjadi. Dan salah satunya pengacara dari Roy Suryo, ini orang yang sering banget berkonfrontasi dengan Sylvester di beberapa siaran televisi, itu Ahmad Hosinuddin sampai mengaku dia sangat berang gitu ya. Hari ini ketika berbicara di Polda Metro Jaya, mendampingi kliennya untuk pemeriksaannya Joko Widodo ya, tuduhan ijazah palsu. Hosinuddin itu mempertanyakan lambatnya proses eksekusi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Padahal kata dia kan hari Kamis lalu 31 Juli itu dia bersama dengan sejumlah aktivis sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan itulah yang kemudian mendorong Kejaksaan Agung menyatakan pada hari Senin kemarin bahwa itu sudah inkrah, jadi harus segera dieksekusi. Ini kalau nggak diramein pasti ini Kejaksaan Agung jangan-jangan juga diem-diem aja ya gitu, karena selama ini 6 tahun juga diam-diam saja gitu. Apa alasannya kalau sekarang tiba-tiba kemudian Kejaksaan Agung menanganinya ini? Tapi kan kejaksaannya itu wah, luar biasa ya, dari berbagai kalangan. Ini bukan hanya aktivis, tapi dari akademisi, kemudian juga mantan pejabat tinggi negara, misalnya orang seperti Kepala Kepolisian, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Ugro Seno juga mempertanyakan kenapa kok belum juga dieksekusi. Begitu juga dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Kalau Mahfud MD malah curiga ini pasti ada yang melindungi Sylvester. Ini mungkin kayak kalau menggunakan istilah Jokowi ada orang besar gitu yang melindungi Sylvester, dan setidaknya kata Mahfud MD yang melindungi ya Kejaksaan Agung. Mengapa Mahfud MD menyatakan seperti itu? Ya karena menurut dia tidak ada alasan bagi Kejaksaan Agung untuk menunda eksekusi karena kasus tersebut kan sudah inkrah sejak tahun 2019, bulan Mei tahun 2019. Kalau sekarang Agustus 2025 kan berarti lebih dari 6 tahun. Dan kalau toh misalnya kan ini Sylvester ini kan dalam berbagai kesempatan dia berkilah bahwa dia sudah menjalani proses hukum, walaupun dia nggak jelas maksudnya apa yang dia jalani proses hukum, karena dia sendiri sampai sekarang pun 1 menit pun dia belum masuk penjara. Dan kemudian dia sendiri mengklaim bahwa kasus itu sudah selesai, sudah diselesaikan dengan Yusuf Kala. Katanya menurut dia ini kan dia sudah sampai 3 kali bertemu dengan Yusuf Kala. Kalau tahu betul dia bertemu dengan Yusuf Kala dan katakanlah Yusuf Kala memberikan maaf, kalau menurut Mahfud MD ya itu nggak akan menghalangi eksekusi, karena itu dua hal yang berbeda ya, antara proses pidana yang sudah berjalan, proses hukumnya sampai di Mahkamah Agung dan kemudian diputuskan oleh Majelis Kasasi bahwa dia bersalah, bahkan hukumannya diperberat jadi dari 1 tahun menjadi 1 tahun setengah, 1 tahun 6 bulan, ya itu harus dijalani oleh Sylvester Matutina. Bahwa kemudian dia mendapat remisi dan sebagainya, atau dia ada upaya dia untuk mendapatkan amnesti, sekarang orang dia belum menjalani hukumannya kok dia mau mengajukan amnesti, gimana ceritanya? Nah, menurut Mahfud MD ya, ini nggak menghalangi adanya eksekusi itu ya kalau sudah inkrah itu ya. Sebab dalam kasus pidana apalagi yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dikenal istilah itu ya, istilah damai, maaf gitu.
Dan apalagi ternyata ini menurut saya malah menambah kasus baru karena rupanya keluarga Yusuf Kala mengaku nggak pernah ada itu pertemuan yang diklaim oleh Sylvester Matutina sampai 3 kali gitu dan kemudian minta maaf. Kalau toh pernah bertemu itu menurut pengakuan dari salah satu sahabatnya Yusuf Kala ini orangnya Pak Yusuf Kala mantan Menteri Hukum Hamid Awaludin itu pernah bertemu di pengadilan. Tapi pada waktu itu tidak kalau toh dalam konteks minta maaf itu hanya persoalan pribadi bukan dalam kasus ini gitu. Jadi memang kelihatan sekali kalau Sylvesternya ngeles dan kemudian ini pasti ada upaya-upaya di belakang layar yang menghalang-halangi dia untuk dieksekusi dan kejaksaan kelihatannya kok nggak berdaya ya. Apakah ini benar kalau meminjam seperti istilah Jokowi memang ada orang besar dan orang besarnya siapa ya? Orang besarnya pas semua telunjuk itu tertuju kepada Joko Widodo. Kan Sylvester sendiri nggak begitu sakti lah kemudian membuat Kejaksaan Agung itu nggak berani bertindak ini. Ini soal Kejaksaan Agung nggak berani bertindak ini rupanya juga disindir oleh mantan daihatnya Jokowi juga, Basser yang dulu terkenal sekali di eranya Jokowi jadi pembela utama Jokowi tapi sekarang sudah insaf mungkin ya setidaknya atau gara-gara Pilpres kemarin beda pilihan karena dia tetap bersama dengan Ganjar dan PDIP dia bersimpang jalan dengan Joko Widodo yakni Denny Siregar yang saya maksud. Dia mempertanyakan sebegitu takutnya kejaksaan padahal kan sudah dikawal oleh TNI dia mempertanyakan itu. Soal ini juga mengundang kejengkelan dan kemarahan dari manusia merdeka Said itu. Nah, kalau dia udah langsung menuding saja bahwa ini pasti ada dia mempertanyakan dan sekaligus menduga ya karena ada Jokowi di belakang Sylvester makanya kemudian dia nggak segera dieksekusi. Kalau apa ya ini berarti seperti saya sebutkan ini menggunakan istilah Jokowi ketika ribut-ribut ijazah palsu dan pemalsuan Gibran ada orang besar di belakang Sylvester itu. Ya orang besar itu siapa lagi Jokowi? Orang besar dalam pengertian dia kan mantan presiden 2 periode. Kalau badannya sendiri nggak besar ya Jokowi kan badannya justru kata Ibu Mega itu kan si krempeng gitu ya. Nah melalui akun di X-nya Said Didu menyatakan bahwa begini Kejaksaan Agung itu sepenuhnya masih dalam kendali Jokowi. Faktanya Presiden Prabowo itu dia mencolek Presiden Prabowo sudah perintahkan TNI untuk jaga kejaksaan, tapi tidak berani lakukan eksekusi. Sylvester yang ini Jokower 24 karat gitu dia nyebutnya, yang sudah berkekuatan hukum tetap 6 tahun yang lalu. Masih mau bantah lagi bahwa penegakan hukum itu masih di bawah komando Jokowi. Itu tanya Said Didu retoris dan sekaligus juga sarkas ya. Nah soal ini, soal bahwa harusnya fokus saja ke Jokowi, jangan ke Sylvesternya itu juga disarankan oleh mantan juru bicara Gus Dur, Presiden Gus Dur, Adi Masardi. Melalui akun X-nya dia mengingatkan Mahfud MD untuk tidak lagi mengotori tangannya dengan mengurusi Sylvester yang dia sebut sebagai badut-badut sirkus itu. Justru urusannya katanya kita harus dengan pemilik sirkus, si pembuat gaduh. Dia yang melakukan obstruction of justice, seret dan adili dia. Ini pasti meskipun tidak menyebut nama Joko Widodo, siapa lagi kalau bukan Jokowi yang dimaksud oleh Adi Masardi ini. Kalau benar kecurigaan para aktivis medsos ini dan kelihatannya sih kecenderungannya benar gitu ya, sungguh memprihatinkan. Karena masa urusan begini aja kok sampai berlarut-larut dan apa iya Presiden Prabowo harus turun tangan lagi seperti dalam kasus Thomas Lembong dan Hasto misalnya. Dua kasus itu kan juga menunjukkan bahwa Joko Widodo itu masih bisa mengendalikan aparat penegak hukum sepenuhnya. Ini kan dua kasus ini ditangani oleh dua aparat penegak hukum yang berbeda. Thomas Lembong ditangani oleh Kejaksaan, sementara Hasto ditangani oleh KPK. Dua-duanya dituntut 7 tahun penjara dan kemudian dicurigai sebagai order dari Presiden ke-7. Semuanya serba angka 7. Dan kemudian seperti kita tahu Thomas Lembong divonis 4,5 tahun dan kemudian Hasto divonis 3 tahun 6 bulan. Kalau Thomas Lembong 4 tahun 6 bulan, Hasto 3 tahun 6 bulan, dan kemudian itu dianulir oleh Presiden Prabowo Subianto melalui abolisi dan amnesti. Nah kalau kasus ini justru yang kebalik, malahan para relawannya Jokowi itu minta agar Pak Prabowo memberikan amnesti kepada Sylvester Matutina sehingga dia nggak perlu masuk penjara. Gimana orang mau dibeli amnesti ya kalau dia sendiri belum menjalani proses penjara ini, belum ada proses hukum yang dia tangani. Karena itu harusnya dia ya dieksekusi dulu, masuk penjara dulu, baru kalau mau diajukan amnesti, silakan diajukan amnesti ke Presiden Prabowo Subianto. Tapi saya jamin kalau kemudian orang seperti Sylvester Matutina itu tiba-tiba juga diberi amnesti, ya lengkap sudahlah ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Karena sekarang dia tidak bisa dieksekusi karena dicurigai dilindungi oleh Jokowi dan kemudian nantinya
Kalau betul dia kemudian dapat amnesti, ini kalau betul loh ya, saya ini karena ini masih usulan dari timnya Jokowi, dari Tenak Mulyono gitu, untuk diberi amnesti. Dan kalau itu diberi amnesti juga, sempurna sudah kerusakan yang terjadi di negara